Halo teman-teman pencinta misteri, kalian sudah siap untuk mendengarkan cerita kali ini yang akan membahas dunia yang tak terlihat? Jika iya, maka kalian berada di tempat yang tepat. Di video kali ini, kita akan menjelajahi kisah yang misterius tentang warung gaib di tengah jalur pendakian Gunung Sibayak. Sediakan camilan dan minuman favorit kalian, dan selamat menyaksikan. Tapi sebelum dimulai, kita bumper dulu ya. Cerita ini dimulai dengan seorang pendaki bernama Rizky, yang memiliki hasrat mendalam untuk menjelajahi Gunung Sibayak. Karena biasanya setahun sekali dia selalu sempatkan mendaki untuk mengisi hari liburnya atau sekedar menenangkan diri di atas puncak Gunung Sibayak. Sedikit info, Gunung Sibayak adalah sebuah gunung yang terletak di wilayah Sumatera Utara. Gunung ini memiliki ketinggian 2181 meter di atas permukaan laut, dan gunung ini tergolong gunung api aktif. Kembali ke Rizky. Dia dikenal sebagai pendaki yang berani dan tidak mudah gentar. Suatu hari, dia memutuskan untuk menjelajahi jalur pendakian Sibayak bersama dua orang sahabatnya di kantor yang sama sekali belum pernah mendaki, yaitu Rana dan Vivin. Sabtu, jam 8 pagi, perjalanan dimulai dari parkiran kantor mereka, di mana mereka sudah janjian sebelumnya untuk bertemu. Setelah Rana dan Vivin datang, langsung saja mereka berangkat menggunakan mobil Rizky. Sebelum masuk ke pos pendaftaran pendakian Sibayak, mereka menyempatkan diri belanja perlengkapan logistik di salah satu minimarket sekitar pos pendaftaran. Semua sudah lengkap, pendaftaran pun sudah dilakukan. Saatnya memulai pendakian. Sebelum memulai langkah pertama memasuki pintu rimba, mereka bertiga menyempatkan diri untuk berdoa, agar di perjalanan tidak ada halangan. Sekarang jam 2 siang, target kita jam 6 sore sudah sampai puncak. Oke, kita mulai langkah awal dengan bismillah. Dalam nama Tuhan, ucap Rana, karena di satu-satunya yang beragama Kristen. Pendakian mereka mulai dengan iringan kicau burung dan udara sejuk pegunungan yang seolah membelai kulit mereka. Namun, seiring dia mendaki lebih tinggi, cuaca berubah yang tadi cerah menjadi semakin berkabut, dan suara angin makin kencang seolah-olah membisikkan sesuatu yang tak terdengar oleh telinga manusia. Rizky dan teman-temannya merasa seolah-olah mereka sedang diawasi, tetapi tak ada orang di sekeliling mereka kecuali mereka bertiga. Sudah jam 5 sore, suasana hampir gelap dan kelelahan mulai melanda. Rizky melihat cahaya samar di tengah hutan. Cahaya apa itu? Rizky sambil menunjuk ke arah kanan. ada pendaki lain lagi camping mungkin, datengin aja yuk. Ucap Rana saat mereka mendekat. Mereka tercengang melihat warung kecil yang sepertinya muncul dari dalam kegelapan kabut. Rizky merasa aneh, karena dia yakin bahwa tidak ada warung dalam jalur pendakian ini. Widih, gila, ada warung, pasti pemilik warung capek banget naik turun gunung buat belanja, hehe. Ucap Rana. Jaga mulutmu, soalnya aku udah sering lewat sini, tapi belum pernah lihat warung itu. Ucap Rizky. Namun, kehausan dan kelelahannya membuat Rizky bingung. Ya udah, masuk aja lah. Aku haus dan capek banget. Ucap Vivin yang baru pertama kali naik gunung. Dengan hati-hati, mereka memasuki warung tersebut. Di dalam, mereka melihat seorang perempuan tua dengan senyuman hangat. Dia mempersilakan Rizky dan teman-temannya duduk dan menawarkan segelas teh hangat. Perempuan tua itu memberi isyarat kepada Rizky untuk jangan sungkan. Perempuan tua itu memulai ceritanya. Dia mengungkapkan bahwa warung ini adalah peninggalan dari almarhum suaminya. Suaminya selalu berpesan untuk membantu mereka yang membutuhkan, dengan memberi makan dan minum.
Warung ini ada hanya untuk mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan istirahat dan perlindungan. Rizky merasa merinding mendengarnya, karena cerita dari perempuan tua itu seolah-olah warung ini adalah warung gaib yang bisa muncul secara tiba-tiba. Di sisi lain, Rana dan Vivin tidak peduli dengan cerita si perempuan tua itu, dan mereka asik menikmati teh hangat yang disediakan oleh perempuan tua itu. Rizky dan teman-temannya diberi makanan dan minuman yang luar biasa enaknya oleh perempuan tua itu, yang seolah-olah memberi mereka energi baru. Namun, perempuan itu memberi penawaran kepada Rizky. Ini saya bungkuskan bekal makanan untuk kalian. Boleh dibuka saat kalian sudah sampai di puncak, ucap perempuan tua. Sebelum Rizky mengambil bungkusan itu, si perempuan tua memberi peringatan bahwa setiap keajaiban memiliki konsekuensi dan ada harga yang harus kamu bayar. Rizky dan teman-temannya harus berhati-hati dalam memilih tindakan selanjutnya. Seketika Rizky dilema dan menarik kembali tangannya. Dia berpikir tentang kemungkinan untuk mendapatkan bantuan supernatural dari warung ini, tetapi dia juga ingat peringatan tentang konsekuensi. Dia merasa ada tekanan besar yang mengarahkan pikirannya, seolah-olah ada kekuatan aneh di balik bekal itu. Akhirnya, Rizky mengucapkan terima kasih kepada perempuan tua itu, menolak pemberiannya, dan memilih untuk melanjutkan pendakian bersama teman-temannya. Begitu dia keluar dari warung, dia merasakan hembusan angin yang dingin dan membuat merinding di seluruh tubuhnya. Setelah beberapa meter berjalan, Rizky menoleh ke belakang dan melihat tebalnya kabut menutupi warung itu secara perlahan seperti tirai alam, seolah warung itu hilang dari pandangan ditelan oleh kabut tebal. Pendakian Rizky dan teman-temannya berlanjut. Di tengah pendakian Rizky dihadapkan dengan seekor ular di tengah jalur. Namun, Rizky merasa ada semacam kekuatan gaib yang melindunginya dan memberinya keberanian. Setelah berdiam dan meyakinkan hati untuk melangkah perlahan, ular tersebut pergi dari jalur pendakian. Tak hanya sampai di situ, saat mendekati puncak, seketika Vivin terpelesat dan mereka berhenti untuk membantu Vivin berdiri. Tak disangka mendadak ada dahan pohon tua besar yang roboh di depan mereka. Rizky dan Rana tercengang. Seandainya mereka tidak berhenti untuk membantu Vivin, mungkin mereka akan tertimpa dahan pohon besar itu. Seperti ada perlindungan gaib setelah kita keluar dari warung tadi. Ada aja halangan kita buat ke puncak, tapi kita selalu terhindar dari masalah, ujar Rana. Mungkin karena kita berdoa sebelum memulai pendakian, ucap Rizky. Perjalanan mereka lanjutkan hingga puncak. Di puncak, Rizky merasakan perasaan kemenangan yang tak terlukiskan. Dia tahu bahwa dia telah membuat keputusan yang benar dengan mengandalkan suara hatinya. Dia menghormati alam dan roh-roh yang menghuni gunung, sambil menyadari bahwa keajaiban tidak selalu harus datang dengan konsekuensi dan harga. Itulah kisah seram tentang warung gaib di tengah jalur pendakian Gunung Sibaya. Apakah warung itu nyata atau hanya ilusi? Itu terserah pada cara pandang masing-masing dari kita. Yang pasti, cerita ini mengajarkan kita tentang keberanian, keputusan, dan harga dari keajaiban yang mungkin kita jumpai. Terima kasih telah menyaksikan cerita ini. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berikan komentar di bawah jika kalian menikmati cerita ini. Sampai jumpa di story selanjutnya, di mana kita akan membuka tirai keajaiban lain yang menanti kita di balik kabut misteri. Tetap waspada dan jangan pernah berhenti menjelajahi.